Materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu mengenai audit piutang. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yosi Purnamasari dengan NIM 2201071012, Muhammad Karel dengan NIM 2201072020, Nadia Dwi Putri dengan NIM 2201072024, Ulfira Melia dengan NIM 2201072042, Restino Ola Nurifa dengan NIM 2201072064. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sifat dan contoh piutang. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, menggolongkan piutang menurut sumber keterjadiannya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Di mana piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang, di mana diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang, diantaranya yaitu yang pertama ada piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang pinjaman, dan piutang lain-lain. Yang terakhir yaitu ada penyisian piutang tak tertagih. Baiklah, berikutnya yaitu tentang tujuan pemeriksaan piutang. Tujuannya ada 5, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua yaitu untuk memeriksa validity dan keautentikan daripada piutang. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts, yaitu penyisian piutang tak tertagih. Yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Yang terakhir yaitu yang kelima untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK ETA. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan piutang. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua yaitu buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Maksud top schedule ini adalah jadwal teratas atau kertas kerja pemeriksaan yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Sedangkan supporting schedule ini adalah jadwal pendukung, merupakan schedule yang disiapkan secara detail baik oleh klien maupun auditor sebagai pendukung jumlah spesifik pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, minta admin schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Yang keempat yaitu periksa mathematical akuransinya dan cek individual balance ke subledger atau buku besar, lalu totalnya ke general ledger. Selanjutnya yaitu tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice atau
faktur penjualan. Saleh invoice ini adalah sebuah dokumen keuangan yang dibuat dan diberikan kepada pihak penjual kepada pembeli atau pelanggan sebagai permintaan pembayaran alias tagihan atau yang umumnya dikenal dengan istilah faktur penjualan. Yang keenam yaitu kirimkan konfirmasi piutang. Dengan cara yang pertama yaitu tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Yang kedua yaitu tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Yang ketiga yaitu cantumkan nomor konfirmasi baik di skedul piutang maupun di surat konfirmasi. Yang keempat yaitu jadwal konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Yang kelima yaitu buat ikhtisar atau sumari dari hasil konfirmasi tersebut. Selanjutnya, prosedur yang ketujuh yaitu periksa subsecond collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau disebut juga dengan audit fieldwork. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsecond collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Maksud dari subsecond collection adalah melakukan penagihan sebelum tanggal neraca. Prosedur yang ke-8 yaitu periksa apakah ada wesel tagih atau not receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Caranya, tanyakan kepada klien apakah ada pendiskontoan wesel tagih. Jika ada, periksa pencatatan transaksi pendiskontoan tersebut. Lalu periksa buku besar wesel tagih. Jika ada pengkreditan di perkiraan wesel tagih, periksa bukti pendukung untuk mengetahui apakah berasal dari pelunasan wesel tagih yang jatuh tempo atau pendiskontoan wesel tagih. Prosedur yang ke-9 yaitu periksa dasar penentuan allowance for bad debt dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam artian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika allowance terlalu besar, berarti laba perusahaan akan terlalu kecil. Jika allowance terlalu kecil, berarti laba perusahaan akan overstate. Dalam hal ini, auditor harus mempelajari dasar penentuan allowance yang digunakan oleh klien. Prosedur yang ke-10 yaitu tes sales cut-off dengan cara memeriksa sales invoice, credit note, lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan. Kalau belum dikirim, maka cari tahu alasannya. Maksudnya, jangan sampai ada penjualan tahun 2015 yang dicatat sebagai penjualan 2016 atau penjualan 2016 yang dicatat sebagai penjualan 2015. Prosedur yang ke-11 yaitu periksa non-tulen rapat atau disebut juga dengan rikasan dalam rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan jaminan. Piutang bisa dijadikan salah satu jaminan dari kredit yang diperoleh oleh perusahaan dari bank. Kalau hal tersebut terjadi, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur yang ke-12 yaitu lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Dengan cara bandingkan saldo piutang tahun berjalan dengan tahun lalu, apakah ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Selanjutnya prosedur yang ke-13 yaitu periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, baik itu SAK, ETAP, ataupun IFRS. Selanjutnya prosedur yang ke-14. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kecurangan piutang. Di sini kami memberikan contoh yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera.
Pada tahun 2020, PT TPS terungkap melakukan manipulasi laporan keuangan termasuk penggelembungan piutang usaha. Kronologinya, pada tahun 2018 hingga tahun 2019, tim manajemen TPS melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatat piutang fiktif dan meningkatkan nilai piutang yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan citra perusahaan dan menarik investor. Namun, pada tahun 2020, manipulasi tersebut terungkap setelah dilakukan audit internal dan audit eksternal. Saham TPS disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia dan tim manajemen yang terlibat dihukum penjara. Dampak yang didapatkan oleh PT TPS dari segi keuangan yaitu kerugian finansial sebesar 10 triliun, penurunan laba perusahaan, dan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Dari segi reputasi, kepercayaan investor dan pelanggan berkurang dan citra perusahaan tercoreng. Sanksi yang diberikan yaitu sanksi hukuman yang pertama, tim manajemen yang terlibat dihukum penjara selama 4-10 tahun, denda kepada perusahaan. Sanksi administratif yang pertama yaitu saham TPS di-delisting dari Bursa Efek Indonesia dan sanksi dari Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Upaya yang dilakukan oleh PT TPS yaitu melakukan restrukturisasi utang, menjual aset perusahaan untuk menutupi kerugian, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Nah, kasus fraud piutang pada PT TPS ini merupakan contoh bagaimana manipulasi laporan keuangan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem kontrol yang kuat, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, dan meningkatkan budaya anti fraud dalam perusahaan.